Kali ini kita akan bedah satu ide penting tentang kebenaran yang justru membebaskan. Katanya sih kita hidup di era post-truth. Perasaan jadi lebih penting dari fakta objektif. Nah, hal ini bisa terjadi juga dalam iman kita. Kebenaran malah terasa kayak beban berat. Kunci jawabannya ternyata ada di satu peristiwa unik, pembaptisan Yesus. Yuk, kita lihat. Yohanes Pembaptis sendiri bingung loh. Baptisannya kan untuk orang berdosa. Terus ngapain Yesus di situ? Nah, jawaban Yesus ini kuncinya. Katanya, ini untuk menggenapi seluruh kebenaran. Artinya, ini bukan soal standar moral, tapi ini tentang Yesus yang menjalankan rencana Tuhan buat kita. Jadi, dia sengaja berdiri di air bukan untuk dirinya sendiri, tapi sebagai wakil kita semua. Lalu terdengar suara dari surga. Tapi, coba perhatikan, suara itu ditujukan untuk siapa? Perkenanan itu untuk Yesus, dan karena kita di dalam Dia, kita jadi ikut diterima. Ini mengubah segalanya. Logika agama, taat dulu, baru diterima. Logika Injil, kamu taat karena sudah diterima. Kebenaran ini sifatnya memulihkan loh, bukan menghakimi. Ini bukan untuk menghancurkan. Seperti kata Nabi Yesaya, dia nggak akan mematahkan yang sudah rapuh. Tujuannya memulihkan. Hasilnya, kita lihat di kisah para rasul. Penerimaan Tuhan itu bukan untuk kaum elit saja. Pengampunan itu hadiah, bukan upah. Jadi kita bebas dari tekanan untuk terus membuktikan diri. Oke, jadi gimana terapinnya di kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas lebih praktis. Pernah merasa, saya nggak layak berdoa. Nah, itu suara logika agama yang bekerja. Tapi ingat, Yesus justru berdiri bersama para pendosa. Dia mau menemui Anda apa adanya. Ada lagi jebakan lain, berusaha membeli kasih Tuhan dengan pelayanan kita. Pernah kepikiran gitu? Coba deh, perhatikan urutan waktunya. Perkenanan Tuhan datang sebelum Yesus memulai pelayanannya. Artinya apa? Perbuatan baik kita itu respons, bukan syarat untuk dikasihi. Kita sudah diterima. Jadi ada dua cara hidup. Pertama, hidup terbebani untuk jadi baik. Atau kedua, hidup bebas. Inilah kebenaran yang membebaskan itu. Kamu diterima apa adanya. Kamu nggak perlu berprestasi dulu. Ini mengubah iman kita. Bukan lagi jadi sumber tekanan, tapi jadi sumber kelegaan dan damai. Nah, pertanyaannya buat kita semua. Kebenaran yang kita pegang sekarang ini membebani atau membebaskan?